Oke, Alda mulai. Alda? Halo. Sudah siap. Silahkan Alda. Alda tes 1 2. Alda. Oke. Salam teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Selamat malam semuanya. Hari ini Alda kedatangan seorang sahabat atau teman yang akan membagikan dan men-sharingkan kisah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Langsung aja daripada kita berlama-lama, Alda panggilkan, ini dia Kak John Kurniawan. Halo teman-teman, saudara seiman. Saya perkenalkan John Kurniawan. Mau sedikit sharing tentang perjalanan hidup. Ya, untuk kali ini saya bersyukur pada Tuhan bisa melayani di roti hidup ini, khususnya untuk bersaksi. Ya, saya berterima kasih kepada roti hidup yang mengizinkan saya untuk bersaksi di sini. Ya, sebelum saya bersaksi, ya bisa kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin saudari Alda pimpin doa. Oke, mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan, yang tiada henti Tuhan, setiap kami alami Tuhan, yang setiap hari kami rasakan ya Bapa. Tuhan Yesus, jika malam hari ini Tuhan, kami kedatangan sahabat kami, Kak John Tuhan, untuk men-sharingkan bahwa berjalan bersama-Mu Bapa, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi lidah bibirnya Tuhan, sehingga setiap apapun yang diperkatakannya Tuhan, melalui Kak John Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan yang biasanya hilang pengharapan Tuhan, mulai malam hari ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang Engkau menangkan ya Bapa, sehingga Tuhan kami berada di tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu ya Bapa. Sertai Tuhan jaringan-jaringan, sinyal-sinyal Tuhan, kami patahkan, hancurkan Tuhan, atau apapun yang menghambat acara ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Amin. Ya, Oke. Teman-teman, saya perkenalkan, nama saya John Kurniawan. Saya berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Oke, saya mau share sedikit tentang perjalanan hidup saya. Ya, berawal dari umur kurang lebih 8 bulan, saya dirawat oleh paman saya karena bibi saya meminta untuk merawat saya. Karena kenapa? Supaya orang tua saya, khususnya mama saya, bisa melanjutkan studinya, ya, di bidang kesehatan. Karena dulu mama hamil atau melahirkan saya ini di luar nikah, ya masih dalam studi gitu pada zaman dulu, ya, supaya studi mama saya bisa berlanjut. Oleh sebab itu bibi saya meminta saya untuk dirawat. Saya disekolahkan sampai SMP. Waktu itu dalam perjalanan hidup saya dalam sekolah itu pada waktu SMP juga sempat yang mengalami yang namanya depresi hidup atau ya menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena kondisi fisik saya. Ya, kenapa? Kondisi fisik saya di bagian tubuh sebelah kiri, baik itu kaki kiri, tangan kiri, ini cacat. Fisiknya nggak normal. Yang itu yang menyebabkan saya di masa-masa pertumbuhan saya sampai saya SMP menyalahkan diri sendiri. Saya nggak bisa mengajarkan banyak hal. Dan bahkan itu waktu SMP, saya sempat juga jatuh dari angkot. Puji Tuhannya, saya nggak kenapa-napa. Ya, waktu itu saya jatuh dari angkot karena ketika saya mau masuk, kaki saya baru naik atau masuk ke angkot kaki satu. Ya, belum naik semuanya. Dan tiba-tiba angkotnya berjalan. Untungnya, puji Tuhan, angkot itu punya kernet sehingga ada yang menyetop angkot itu, yaitu kernetnya. Enggak sampai saya parah jatuhnya. Tapi yaitu
Harusnya kaki kiri saya terlindas ban angkot, tapi nggak jadi gara-gara ada angkot itu. Ya itu yang membuat saya ya bisa bersyukur pada saat ini juga. Karena Tuhan selalu menyertai saya. Nggak sampai saya itu celaka. Bahkan saya merasa Tuhan itu selalu ada buat saya. Tuhan nggak ninggalin saya. Bahkan saat saya mau masuk SMA. Tapi kalau ketika saya masuk SMA, saya sudah tidak tinggal sama paman dan bibi saya. Karena ketika saya mau masuk SMA, saya diminta oleh mama saya untuk tinggal sama mama saya dan disekolahkan oleh mama saya. Ya, dalam masa sekolah di SMA, di situ saya mau mulai belajar untuk menjadi lebih baik lagi dari segi kerohanian. Ya, mau menjadi anak yang lebih baik lagi, mau takut akan Tuhan yang lebih lagi. Ya, dan masa SMA itu juga saya juga sempat jatuh dari angkot lagi, tapi ini kejadiannya beda. Ya, saya jatuh dari angkot itu ketika saya nggak masuk ke dalam angkot itu, tapi saya berdiri di dekat pintu, ya megangin pintunya itu. Tahu-tahu ya tangan saya licin dan saya lepas pintu itu dan saya jatuh. Puji Tuhannya saya nggak kenapa-napa. Ya, saya pakai tas itu. Punggung saya dilindungi oleh tas. Ya, saya bersyukur. Ini juga yang menjadikan saya semakin kuat dalam iman saya. Ya, dan bukan hanya itu. Walaupun saya memiliki kelemahan tubuh, saya tetap mau berusaha untuk lebih kenal dengan Tuhan, lebih meningkatkan kerohanian. Ya, tapi dalam masa SMA itu, saya dengan orang tua saya hubungannya kurang baik. Ya, karena ada sedikit problem, ya masalah. Dan pada waktu itu hubungan saya dengan orang tua, khususnya dengan mama, itu tidak terlalu akrab, ya. Ada jarak. Dan setelah saya lulus SMA, saya di situ bergumul untuk bisa lanjut kuliah. Ya, kenapa? Supaya bisa ngetren lah jadi anak kuliah, bukan karena mau menjadi anak yang lebih pintar atau menambah pengetahuan di bidang studi. Ya, saya bergumul sama Tuhan dan saya berpikir kuliah yang paling enak, yang paling murah itu kuliah apa? Yang penting saya bisa kuliah, bisa matching jadi anak kuliah. Saya berpikir dan saya menemukan kuliah yang murah, yang begitu tidak memberatkan saya dan keluarga, yaitu kuliah teologi. Ya, saya rindu sekolah teologi di Semarang waktu itu. Saya bergumul dan saya sharing sama mama saya, dan mama saya tetap tidak mengizinkan. Karena apa? Ya, walaupun kuliahnya sekarang ini murah, nanti takutnya ujung-ujungnya ke depannya itu tetap mahal. Karena untuk membiayai ini itu, beli buku ini itu, fotokopi dan lain sebagainya. Tapi walaupun orang tua saya tidak mengizinkan, saya tetap berdoa pada Tuhan, ya bergumul pada Tuhan untuk bisa kuliah. Dan suatu ketika saya bergumul pada Tuhan, berdoa selalu, dan pada akhirnya saya bertemu dengan teman saya, teman satu gereja waktu itu. Dia tanya, kamu kelas berapa? Terus saya bilang, saya sudah lulus SMA. Ini mau lanjut kuliah. Terus teman saya tanya, kapan kamu kuliah? Terus saya bilang juga, selanjutnya itu saya masih bergumul karena saya pengen sekolah teologi ya, tapi belum ada biaya pendaftaran. Dan untuk biaya ke Semarang itu untuk ke kampus. Terus teman saya itu berbicara pada saya, coba kamu berdoa dulu sama Tuhan, siapa tahu nanti Tuhan buka jalan. Dan pada akhirnya suatu ketika teman saya itu menemui saya dan bilang,
ini ada berkat untuk kamu untuk mendaftar di kampus itu. Nanti pas kesananya saya akan antar. Ya, terus oke-nya saya mengiyakan. Oke, terima kasih atas berkatnya. Pada waktu itu pendaftarannya udah hari terakhir, hari mau penutupan. Ya, saya tetap diantar ke sana dan sampai sana itu sore. Ya, pendaftarannya mau ditutup. Puji Tuhan masih bisa masuk dan saya bisa ikut tes dan bisa diterima di kampus itu di Semarang, STT salah satu di kota Semarang. Dan dalam waktu SMA itu juga Tuhan juga jelaskan kenapa fisik saya ini cacat. Nah, Tuhan bilang kecacatan saya ini tidak membawa suatu hal yang buruk untuk diri saya, tapi itu membuat saya lebih baik lagi. Kenapa? Itu saya berpikir dan menyadari betul. Coba kalau fisik saya normal kayak teman-teman yang lainnya, nggak cacat, pasti saya itu nakalnya setengah mati. Ya, orangnya pasti akan bandel setengah mati. Kenapa? Karena waktu itu di masa-masa saya SD kelas 6 sampai SMP, itu orangnya bandel sekali. Suka main kemana gitu, pulangnya malam. Suka ke sekolah, nggak masuk sekolah. Pergi nongkrong kemana gitu. Dan suka membantah orang tua, suka membantah bibi. Waktu itu saya ikut bibi. Nah, di masa SMA itu Tuhan jelaskan, oh ini alasan kenapa kamu cacat, supaya kamu tidak lebih parah lagi nakalnya, supaya kamu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Akhirnya waktu itu saya bisa menerima diri saya sendiri, mensyukuri keadaan saya yang sekarang ini walaupun cacat. Dan saya mau berusaha menjadi lebih baik lagi dan mau meningkatkan iman kerohanian saya pada Tuhan lebih lagi. Dan ketika saya masuk STT, yaitu STT Kristus Alpha Mega Semarang, awal-awal semester itu saya masih nyaman di kampus, masih asik-asik gitu dalam mengikuti perkuliahan, dalam berteman. Tapi dalam pertengahan semester mulai merasakan kok kuliahnya kayak gini, kuliahnya kok berat, ya. Dan tapi Tuhan tetap pimpin saya dengan juga oleh karena teman-teman di kampus menguatkan saya. Pada akhirnya saya bisa melewatinya. Walaupun waktu itu saya masuk di STTAO hanya untuk kuliah D2 teologi ya, karena waktu itu masih ada program D2 teologi ya. D2 teologi waktu itu di kampus itu memberi yang namanya sponsor, bisa kuliah gratis di situ. Dan saya setelah lulus di kampus itu di masa praktek, ya, mama saya itu divonis cancer atau kanker payudara. Terus saya kemudian dalam masa praktek itu mama meminta saya untuk pulang. Kemudian saya pulang dan ketemu mama saya sangat terharu, sangat sedih dalam kondisi mama yang saat itu. Dan pada waktu itu hubungan saya dengan mama saya memulai membaik. Saya semakin akrab dengan mama saya, semakin dekat, ya, semakin lebih lagi mengasihi beliau. Walaupun pada akhirnya mama saya dipanggil Tuhan, ya. Dari waktu itu ketika Tuhan sudah panggil, saya semakin merasa menyesal. Saya merasa kurang bisa membahagiakan orang tua saya. Tapi dari situ saya juga bisa bersyukur. Melalui ini juga hubungan saya dengan orang tua saya, dengan mama saya menjadi lebih baik lagi. Bahkan oleh papa saya juga hubungannya lebih dekat. Ya. Dan pada waktu sudah mama dipanggil Tuhan, saya kembali ke tempat pelayanan, tempat praktek, dan saya bisa menyelesaikannya. Dan setelah itu saya pelayanan ke Jawa Timur, tepatnya di Jombang, Ngoro. Dalam pelayanan waktu itu saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani generasi. Ada gerakan untuk melayani generasi dalam hati. Ya. Tapi saya cuek-cuekin aja panggilan itu.
Dan sampai suatu ketika saya di tempat pelayanan itu ditanyain oleh gembala itu. Beliau bilang, kamu pengen pelayanan apa? Terus saya spontanitas menjawab tanpa berpikir panjang adalah pengen pelayanan youth atau melayani generasi. Itu hanya sekedar omongan, spontanitas, tapi belum ada dalam hati kita. Hati saya, walaupun itu Tuhan sudah panggil. Terus dengan berjalannya waktu, saya hanya cuek aja, nggak meresponi panggilan itu. Ya, pada akhirnya saya menyelesaikan pelayanan di Jawa Timur itu dan balik ke kota lahir saya, yaitu kota Jepara. Di kota Jepara itu saya memiliki kerinduan untuk lanjut S1 karena waktu itu saya baru kuliah D2. Ya, waktu itu saya pengen lanjut S1 di STTKO seperti di mana saya ambil D2 itu. Tapi Tuhan tidak izinkan. Dengan caranya apa? Tuhan tidak izinkan. Saya bekerja mengerahkan sekuat tenaga saya untuk bisa masuk di STT itu. Tuhan pun menggunakan berbagai cara untuk tidak saya bisa masuk di situ. Dan pada akhirnya saya juga pun menerima keputusan Tuhan itu. Saya tidak lanjut S1 di STTKO di Semarang itu. Dan pada akhirnya saya sempat nggak lanjut kuliah. Saya langsung pelayanan di salah satu gereja di kota Jepara. Bahkan waktu itu saya melayani di kota Jepara, tidak di gereja lokal saya. Saya melayani di gereja teman saya waktu itu selama kurang lebih 6 bulan. Habis itu saya kembali ke gereja lokal saya untuk melayani di sana. Dengan berjalannya waktu, Tuhan buka jalan. Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa kuliah S1, puji Tuhannya, tapi tidak di STTKO. Saya bisa kuliah S1 itu ternyata Tuhan nyatakan yang terbaik bahwa saya kuliah S1 itu di kota saya sendiri, yaitu kota Jepara. Kenapa? Waktu itu STT Galilea yang ada di Jogja membuka kelas di kota Jepara. Ya, di situ juga ada program keringanan untuk siswa lebih mudah dalam berkuliah, tidak banyak biaya yang dipungut. Ya, di situ dan kuliahnya pun ringan. Dalam 1 bulan hanya kuliah 1 minggu, 7 hari. Ya, dan waktu itu pun saya juga di masa-masa akhir semester saya juga mengalami yang namanya pengen nyerah. Karena di situ saya sulit untuk menyelesaikan kuliah saya baik di skripsi maupun untuk melunasi tunggakan-tunggakan yang ada di kampus. Tapi puji Tuhannya Tuhan buka jalan, saya bisa menyelesaikan setiap tugas yang ada, bahkan bisa melunasi setiap kebutuhan yang ada di kampus itu. Dan waktu itu dengan berjalannya waktu, Tuhan ingatkan lagi mengenai panggilan saya untuk melayani generasi. Nah, terus saya berpikir, ini Tuhan ingatkan lagi, Tuhan panggil saya lagi. Kalau tidak saya responi, ini nanti bisa ya membawa masa depan saya tidak baik nih, gawat nih kalau tidak saya genapi, saya tidak terima panggilan ini. Oleh sebab itu, saya menjawab Tuhan lagi, oke Tuhan, saya mau bergerak, mau maju, menggenapi panggilanmu ini. Terus saya juga bertanya pada Tuhan, Tuhan, kan saya kondisi fisiknya kayak gini, ya, gimana saya bisa maksimal untuk bisa melayani generasi ini? Terus Tuhan bilang juga, coba kamu share dengan teman-temanmu. Pasti ada teman-temanmu yang mau bergabung dengan engkau dan mau membantu dalam pelayanan. Oke Tuhan, terus saya menjawab itu dan saya lakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan itu, saya share dengan teman-teman saya dan pada akhirnya saya bertemu dengan beberapa teman dan hingga saat ini bertemu dengan beberapa teman yang bisa melayani generasi dan terbentuk tim pelayanan generasi yaitu G2 Generation atau Quality Quantity Generation untuk melayani
jiwa-jiwa generasi ini di lingkup sekolah, ya. Karena di sekolah banyak anak-anak muda yang tidak ibadah youth, bahkan ibadah raya. Bahkan kebanyakan mereka itu lebih fokus ke nongkrong. Bahkan juga ternyata di Kota Jepara ada anak-anak youth yang suka ke punden, menyembah berhala daripada ikut ibadah youth gitu. Makanya waktu itu saya ketika menemukan ini, saya semakin yakin bahwa ini panggilan Tuhan. Oh, ini ya yang menjadi alasan Tuhan memanggil saya. Karena generasi di Jepara banyak yang perlu dilayani. Ya waktu itu ketika saya mau masuk ke Solan-Solan bersama teman-teman saya, Tuhan buat muda. Ya, saya dipertemukan dengan guru di sekolah waktu itu dan beliau merespon dengan baik. Situasinya pada akhirnya saya bersama teman-teman bisa melayani di sekolah. Dan pada akhirnya di masa pandemi ini saya dengan teman-teman tuh ya tidak fokus lagi ke sekolah karena tidak ada tatap muka. Tapi kami tetap melayani generasi ketika kami bertemu dengan generasi, kami menjangkau mereka, kami merangkul mereka, kami ajak sharing mereka, kami ajak mereka untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Ya, inilah yang menjadi alasan saya. Walaupun apapun yang terjadi dalam diri saya, dalam diri teman-teman saya di tim ini, walaupun itu kayaknya itu sesuatu hal yang buruk, tapi ternyata itu mendatangkan suatu kebaikan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu semakin dinyatakan ketika keadaan kita lemah. Ya, kalau kita sudah hebat, nggak mungkin kita akan mengandalkan Tuhan dan kuasa Tuhan tidak akan dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan ketika kita yang lemah mau menerima panggilannya itu. Bahkan oleh karena kita yang lemah bisa menyatakan kasih-Nya pada orang-orang yang kita jumpai. Khususnya di tim saya ini untuk menyatakan kasih-Nya pada generasi ini. Cukup sekian kesaksian saya supaya semoga bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang menyaksikan channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke saudari Ada. Selanjutnya. Oke, puji nama Tuhan, sangat memberkati sekali sharing dari Kak John. Karena kita juga tahu bahwa bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu pedulikan setiap kita. Saat kita jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah. Karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau tinggal dan jalani. Karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sungguh indah hidup dalam penyertaan Sang Gembala yang sangat mengasihi kita. Oke. Dari tadi sharing yang sangat luar biasa yang tadi kita semua sudah dengarkan bagaimana perjalanan cerita Kak John yang dari awal dilahirkan sampai Kak John juga mungkin bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok saya ditakdirkan seperti ini, kenapa tidak seperti teman-teman yang lain, teman-teman yang lain sempurna, teman-teman yang lain mungkin bisa meraih apa yang mereka inginkan, sedangkan saya punya banyak sekali keterbatasan, tapi puji nama Tuhan, Tuhan sendiri yang sudah memberikan alasan mengapa Tuhan itu menjadikan Kak John seperti ini, karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan jadikan itu semuanya luar biasa, betul ya, tidak ada kecacatan, tidak ada sesuatu yang buruk, semua yang Tuhan jadikan, semua yang Tuhan jadikan dalam hidup setiap kita itu baik adanya.
Nah, sama halnya mungkin tadi Kak John bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya begini? Tapi Kak John sendiri akhirnya mengerti, oh kalau aku dilahirkan sempurna seperti teman-teman, hidupku nggak akan semulia sekarang. Hidupku jauh lebih buruk daripada yang sekarang. Mungkin pada saat itu bertanya-tanya wajar lah, setiap kita juga mungkin dalam kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan, pasti kita selalu bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan? Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang ngomong dalam diri kita nih, bahwa kita itu semuanya terlahir tuh tanpa adanya suatu kekurangan. Semua kita ini adalah manusia yang sempurna yang Tuhan ciptakan. Tetapi kita memiliki keunikan yang berbeda-beda. Jadi puji nama Tuhan, Kak John bisa men-sharingkan ini, membawa dampak yang luar biasa buat teman-teman di luar sana, mungkin yang sedang putus asa, yang hilang pengharapan, semua dikuatkan oleh sharingnya Kak John tersebut. Oke, hari ini kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang sudah gabung di room untuk bertanya sesuatu kepada Kak John. Oke, shalom. Halo. 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 Pak Kece, mic-nya dibuka, Pak Kece, mic-nya dibuka. Oke. Ya, salam sadar semuanya. Ya, terima kasih. Salam Pak Kece. Luar biasa. Salam Parut itu. Pak Kece, laptopnya aman-aman Pak Kece. Puji Tuhan. Aman, belum dicoba tapi udah santai aja. Oke, lanjut Pak Kece. Tadi di laptopnya anyar, bujuni anyar lagi. Bro Damai, buka kamera, Bro Damai kasih channel. Iya. Mau aku main delok kakangku Kece sing di bojo anyar, laptopnya anyar soalnya. Mantap. Boleh saya menanggapi? Mohon izin. Oke, silahkan Pak. Dek John. Aku ngregel Dek, delok kesaksianmu Dek. Bener aku ngregel. Terus gimana? Jujur, aku ngregel marang sampean. Aku selama ndelok kesaksiane Rot Hidup, gregelku ning kene iki ning awakmu sing bersaksi iki. Bener-bener aku ngregel. Sepurane aku meh tekon, Dek. Kuwi nyun sepurone ya. Nggih. Itu kecelakaan, apa gara-gara kecelakaan atau piye? Nggih. Ini saya kondisi fisik saya yang cacat bagian kiri, baik itu kaki kiri, tangan kiri. Itu ketika dulu saya pernah tanya di keluarga saya, bahkan di orang tua saya. Karena ternyata dulu saya pernah nggak diinginkan kelahiran saya. Saya pernah mau diaborsi. Kenapa? Karena alasan cukup, yang saya kata. Cukup, Dek. Cukup. Jadi begini, Dek. Saya aku tak basa Jawa wae, nak basa Jawa. Konco-konco gak mudeng rak apa-apa ben aku ben karo John wae. Dadi ngene Dek. Kuwi jembedulmu ning alamat. Tapi Bro, kalau pakai bahasa Jawa nanti saya kayak kambing congek loh di sini. Enggak, soalnya iki piye ya? Oke, lanjut. Dek John. Bapak masih sugeng, Ibu masih sugeng. Bapak kandung dukung nggih. Tak niki Ibu. Oh, udah cukup. Dah. Saya nggak mau ke dalam. Jadi gini, saya masih diberikan keberuntungan, masih diberi kasih oleh Tuhan saya. Aduh, gak kuat hati gue. Dek John gue sama dengan anakku yang nomor 2. Yang dulu yang nggak mau saya inginkan. Puji Tuhan. Masih diberikan kesempurnaan. Akan tetapi kalah di pigmen kulitnya. Jadi sama kakaknya sama adik-adiknya berbeda. Kulitnya kayak adikku Roti Hidup itu loh. Anakku yang nomor 2 itu.
tetap ganteng. Iya, warna kulitnya kayak adikku roti hidup. Jadi saat itu saya memang belum siap untuk mendapatkan yang kedua. Tapi semua Tuhan berbicara lain. Bro roti hidup, kesaksianmu hari ini membuat aku benar-benar terpukul saya. Selama Anda membuat kesaksian hari ini, saya terpukul banget. Makanya saya tadi tak nyimak dulu. Saya tersentuh hati saya, kamu berbicara dengan hati. Sing semangat, Dik, Dik. Kowe sing semangat loh. Yes. Kowe anakku le, kowe anakku tenan. Sing semangat. Nggih, Pak. Kamu seusia anak saya. Aku salut delok dirimu. Ini yang membuat motivasi teman-teman yang diberikan kesempurnaan dalam hidup, yaitu dalam fisik. Janganlah lelah. Jangan Anda berbicara capek lelah. Yes. John itu salah sosok parameter yang dimana dia mempunyai kekurangan tapi dia bisa berbagi dengan segala yang dia punya. Gak kuat aku deh John, jujur gak kuat. Sing semangat ide ya. Sing semangat. Yesus terus nomarang kowe. Lanjut no. Wes ngono cukup ya. Wes lanjut. Dia matur suwun. Oke, Alda dengar suara saya, Alda? Nggak ada suaranya ini. Sebentar. Coba lepas esetnya dulu, lepas ininya dulu, cabut. Buka mic-nya dulu. Mic-nya belum ya. Oke. Dengar? Oke. Dengar. Silakan Pak Wong Cilik sudah memberikan tanggapan tadi Alda, dan beliau menyampaikan bahwa beliau pribadi sendiri tidak kuat untuk melanjutkan kata-katanya dengan kesaksian yang dipaparkan oleh saudara kita John. Silahkan Alda, mungkin untuk menambah edukasi, menambah refleksi atau pencerahan, silahkan Alda. Oke. Puji nama Tuhan, benar tadi yang Bapaknya berbicara. Mungkin dari kita yang tidak istilahnya terlahir dalam kesempurnaan fisik, kita sering bilang capek, lelah menjalani kehidupan yang luar biasa menyakitkan mungkin bagi setiap kita itu. Tapi dengan kesaksian hari ini gitu ya Kak John yang sangat luar biasa itu juga memberikan semangat terutama bagi saya secara pribadi juga, bagi teman-teman yang lagi sedang menonton di luar sana, mungkin bagi mereka yang terkadang bersungut-sungut dalam kehidupan gitu ya, baru kali hari ini gitu ya ada seseorang gitu yang bernama Kak dan membukakan semua pemikiran-pemikiran yang sempit itu tadi gitu ya, bahwa hidup itu harus disyukuri, hidup itu harus dijalani dengan penuh semangat gitu, bukan dengan keputusasaan seperti itu. Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin Kak John? Ya mungkin kalau ada yang lain mau menanggapi atau sharing, silakan dulu. Ya, saya boleh ya, bikin nambahin. Ya silakan. Ya silakan Pak. Bagi orang yang mengetahui hati seseorang, inilah yang disebut kata hati. Hati berbicara. Bagaimana hati berbicara sedangkan dia tidak punya mulut? Yang keluar dari mulut itu adalah berasal dari hati. Mungkin bagi orang sadar bingung.
Makanya orang Kedar itu ketika dikenalkan dengan Tuhan bingung dia. Masa sih Allah menjelma menjadi manusia? Tapi kalau kita ingat bahwa Tuhan itu maha segalanya, bisa jadi manusia, bisa jadi orang baik. Kalau ingat ke situ. Nah, kalau orang yang tidak menyadari apa yang disampaikan Kak John ini, tidak mengerti bahasa hati. Itulah yang bahasa hati, menyentuh hati. Sampai wong cilik tergerak hatinya, terengah hatinya, tersentuh. Itu yang mengerti bahasa hati. Memang hidup ini adalah perjuangan. Apapun yang kita alami itu adalah perjuangan. Berbuat baik, berjuang. Berbuat jahat juga itu perjuangan. Tapi kita bukan memperjuangkan kejahatan. Tentu kita memperjuangkan kebaikan demi tujuan yang baik di kemudian hari. Dan ini membuat terinspirasi ya dalam kehidupan kita. Jadi kita patut bersyukur apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, bersyukurlah kita masih bisa mengalami dan merasakan. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin merasakan apa yang kita rasakan, tapi mereka tidak merasakan. Kita merasakan indahnya di dalam nama Yesus. Sukacita, damai sejahtera, tidak ada ketakutan. Sekalipun kita mati kapanpun terjadinya, kita akan tetap tenang. Karena ketenanganlah itu yang membuat kita masuk surga. Tapi ketakutan akan membawa kita ke neraka. Oleh karena itu, kita tidak perlu berkecil hati kalau yang merasa punya kekurangan atau disabilitas, tapi kita harus bersyukur. Orang lain sakit, bersyukur masih sakit, orang lain meninggal. Itu yang harus bersyukur. Kita miskin, bersyukur. Ada yang lebih miskin daripada kita. Begitu. Miskin harta, ya tak. Tapi miskin hati, itu yang di luar biasa. Miskin hati, kaya orangnya secara duniawi, tapi pelit. Nah, itu miskin hati. Kaya hati, miskin tapi mau menolong dan memberi. Itu kaya hati. Dan itulah yang dipandang oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang muka. Mukanya ganteng, cantik. Tidak pernah dipandang Tuhan. Yang Tuhan pandang antara hatimu. Tidak ada Tuhan mencari muka. Kalau orang banyak mencari muka. Kerja dikit pengen kepakai sama majikan cari muka. Kalau ada majikan, kiatnya. Kalau di luar majikan jauh, malas-malas, leha-leha. Itu namanya cari muka. Nah, Tuhan tidak pernah cari. Karena Tuhan sudah punya muka. Muka Tuhan di mana-mana. Itulah sebabnya yang kesaksian ini memang sangat memuaskan kita untuk bersyukur. Ya, John, ya, nah, John udah berapa tahun umurnya? 33. 33 ya. Supaya anak saya paling gede ya. Kita tidak terlepas dari kata syukur. Kalau kita mengucapkan syukur, apapun yang kita terima, kita rasakan, itu akan menjadikan pintu. Mungkin itu para hidup, terima kasih sudah digabungkan. Juga Alda, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Oke, betul. Ya. Oke, tadi Bapak yang menyinggung soal hati, betul sekali, saya juga setuju. Hati itu adalah pusat segala sesuatu.
dari kita bisa berbuat baik, berbuat jahat, itu semua berpusat dari hati. Betul tadi yang Bapaknya bilang, sebenarnya kalau kita tahu bahwa orang kaya itu adalah orang yang mampu memberi. Begitu ya, betul Bapaknya tadi juga bilang, banyak orang kaya yang tidak pernah memberi. Saya itu juga sempat bertanya-tanya, apakah dia kaya? Sebenarnya jawabannya, ya mohon maaf, dia adalah orang paling miskin di dunia. Karena di kitab manapun, di ajaran manapun selalu mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita berbicara kasih, kita mampu memberi. Memberi itu bukan hanya sekedar untuk materi, tapi pemikiran, tenaga. Jadi ketika orang bicara, ya saya nggak bisa memberi, saya tidak bisa memberi dengan keuangan, berarti orang tersebut juga miskin. Karena kita tahu bahwa memberi itu bukan hanya berbicara soal uang. Lalu kalau berbicara soal uang, kasihan yang sudah cari nafkah tapi mereka hanya mampu mencukupi kebutuhan pribadi. Jadi hati itu adalah sumber. Jadi ketika orang itu berkata baik, pasti hatinya bersih. Ketika orang itu mampu memberi, disitulah surga itu tercipta untuk dia. Jadi betul yang tadi Bapaknya bilang, Tuhan tidak melihat muka kita, tidak melihat fisik kita. Kalau Tuhan melihat fisik, banyak orang yang sekarang ke klinik kecantikan, banyak yang semakin cantik, masuk surga. Yang nggak punya uang, nggak bisa ke klinik kecantikan, ya nggak masuk surga. Karena Tuhan adil, Tuhan melihat hati, karena hati adalah pusat bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Karena hati itu adalah segala sesuatu sumber dari segala kebaikan dan kejahatan dalam hidup manusia. Oke, mungkin Kak John ada tanggapan? Oh iya, saya mau menambahin kesaksian saya tadi. Ya maaf, tadi agak telat karena saya ada tamu. Itu tamu ternyata kiriman dari Tuhan untuk bisa bergabung dengan saya dan melayani generasi khususnya di Kota Jepara ini. Dan saya berterima kasih juga pada Tuhan, bersyukur saat ini saya diizinkan mengelola akun Instagram rohani, yaitu khususnya Instagram mengenai generasi. Ya, bulan depan saya ada program kesaksian live Instagram dan saya juga mengajak saudari Alda untuk join juga. Ya ini cukup saya yang sampaikan. Ada bapak-bapak yang mau nambahin. Oke, mungkin ada dari Bapak Lasman ataupun dari Simpulogika, ataukah Bapak yang baru bergabung? Selamat malam. Malam. Iya, selamat malam. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing? Silakan Pak Lasman dulu mungkin Pak. Karena saya baru masuk tadi. Silakan Pak. Ya, selamat malam kita semua. Malam. Shalom. Shalom. Selamat malam John Kurniawan, Alda Rionalda, Pak HMC. Salam sadar Pak. Pak YNLJR, Pak Simpulogika. Ya. Bisa didengar suara saya ya? Bisa. Jelas kok Pak. Ya, bisa didengar suara saya ya? Iya, bisa Pak. Silakan. Suara jelas. Halo, bisa jelas suara saya. Ya. Buat Mas John Kurniawan ya. Iya. Satu hal yang harus kita yakini bahwa Tuhan kita, Allah yang kita puji-puja, yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu dahsyat. Itu dahsyat. Saya juga sempat juga terbawa arus terharu tadi, bagaimana kita melihat ketidakmampuan, ketidakberdayaan Bapak Wong Cilik atau Pak Wong Cilik ini sama dengan Pak Damai Kasih channel ya. Ya, betapa kesaksian dari Mas John Kurniawan itu dalam ya, dalam terasa dalam dirinya. Nah, sebagaimana segelintir tadi telah disampaikan beliau, hal yang sama dengan anak dia yang kedua. Tidak detail memang disampaikan kepada kita, tapi kita dapat merasakan keterharuan itu ya. Kita dapat merasakan keterharuan itu. Jadi
satu hal juga yang harus kita pahami, bahwa di dalam iman Kristen itu adalah kasih, iman, dan pengharapan. Jadi dari tiga itu kasih yang terbesar ya. Tapi ketiga hal itu yang sangat penting melekat di dalam kehidupan kita orang Kristen. Dengan demikian, dalam landasan kehidupan kekristenan kita, dalam iman, kasih, dan pengharapan itu, dalam kehidupan kita, gambar diri kita, dalam pola hidup kita, senantiasa selalu menghadirkan kerajaan Allah itu sendiri. Tentu kita semua tahu di dalam doa Bapa kami kan disebutkan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah ini dia Mas John Kurniawan. Bagaimanakah kita dapat menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita? Itu tadi Pak HMC telah menuturkan kepada kita semua hati. Ya hati. Jadi memang hati ini kan kontrol dari semuanya hidup kita. Jadi bagaimanakah kita menghadirkan kerajaan Allah itu? Tentu dari hati kita. Dalam diri kita sebagai manusia terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Dalam tiga elemen itulah, di dalam ketiga hal itulah tubuh, jiwa, dan roh seharusnya menyatu sehingga menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Percayalah Mas John Kurniawan, hari-hari Mas Kurniawan mungkin tidak seberuntung orang lain. Hari-hari John Kurniawan mungkin tidak seindah orang sekitar Mas John, dan semuanya itu harus dilalui dan Tuhan itu izinkan. Tuhan izinkan. Ingat, Tuhan izinkan. Ada banyak ya tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang Tuhan izinkan tangis, penderitaan, dan sebagainya. Ada satu ayat Alkitab ya yang ingin saya bagikan kepada mas saya John Kurniawan untuk menguatkan kita semua ya. Amin. Untuk menguatkan terlebih khusus John Kurniawan saudaraku. Kita buka aja ya di Roma bab atau pasal 15 ayat ke-13. Saya baca aja ya. Atau mungkin Mbak Alda ya yang bisa buka ya, atau Mbak Alda bisa bantu saya untuk membacakannya ya. Di dalam Roma ayat Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Bisa dibacakan ya Mbak ya. Alda Ronalda untuk kita ya. Ya, baik. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ada amin Mas John. Pembacaan firman Tuhan kita malam ini dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi aku dan Mas dan semua kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, iman saya, iman Mas, iman kita semua. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita semuanya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi inilah pengharapan kita. Allah sumber segala sesuatu. Karena Dia Allah sumber sesuatu, kita bisa menghadirkan kerajaan. Penjengkol itu nyata.
nyata di dalam kehidupan kita semua. Jadi mungkin itu aja ya Mas Jun Kurniawan yang dapat saya bagikan. Semuanya kita dapat diberkati. Amin. Mungkin saudara-saudara yang lainnya dapat melanjutkan atau berbagi bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin ada Kak John ingin menambahkan sesuatu mungkin? Sudah cukup. Sudah cukup, baik. Tegang semua Mungkin ya ada hari ini. Ya, mungkin ada ditanyakan, silakan. Dari yang menyaksikan, ada lagi yang lagi join. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing? Silakan. Tempat dan waktu saya persilahkan. Halo? Ya. Iya. Iya, ya, saya tadi mendengar ada beberapa juga yang sudah masuk untuk bertanya dan sudah memberi juga motivasi ya. Ya paling dari saya sih buat Bro John Kurniawan ini terus semangat saja Bro, karena kita perlu juga, karena Bro tadi sudah memaparkan ada program juga kan untuk kedepannya seperti apa. Ya itu mungkin yang paling dibutuhkan saat ini adalah dukungan dari teman-teman juga untuk program-program Bang John ke depannya untuk guna pelayanannya ya. Dan ini bisa nanti mungkin berpartner dengan Mbak Alda ya, Mbak Alda Ronalda ya. Jadi sama-sama pelayanan di dalam Tuhan ya. Kita berbeda-beda semuanya cara-caranya. Ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi influencer, ada yang jadi pengkhotbah dan lain-lain, bahkan ada yang jadi pendebat. Tapi bagi kita ya punya talenta masing-masing ya, itu mungkin yang mesti ditingkatkan. Dan tadi saya sangat senang kalau Bang John Kurniawan ini sudah mau ini ya, mau pelayanan nanti di media sosial juga kalau bisa ya, baik itu mungkin interaksi secara online ataupun nanti secara ini ya, secara langsung juga tidak masalah. Dan mungkin nanti ketika sudah ini mungkin program-programnya ini bisa teman-teman mungkin bisa ada sharing begitu kan, untuk tambahan temanya seperti apa dan lain-lain. Ini yang paling mungkin diperlukan. Dan saya baru join juga ini, udah beberapa hari nggak lihat YouTube dan ada kesaksian beberapa. Kalau saya lihat Pak John Kurniawan pernah ya di ini ya, di gereja YouTube ya Pak. Iya. Ya itu, dan sama Mbak Alda ya kalau tidak salah, tapi saya nggak tahu ini Mbak Alda latar belakangnya dulunya memang dari kecil Kristen atau seperti apa, saya belum tahu itu. Jadi mungkin bisa di-sharing Mbak, karena ada beberapa hari ini saya tidak lihat. Ayo Saudari Alda. Ya, dari kecil saya Kristen. Dari kecil. kecil. Oh, saya pikir dari ini latar belakang Muslim begitu, Mbak, karena sangat ini aksennya sangat Jawa sekali, jadi saya pikir dari seberang begitu, karena banyak orang Jawa yang bilang kan. seperti itu. Iya, makanya saya juga baru tengok lagi, oh ternyata dari latar belakang Kristen, tapi mungkin ada hal baru yang ditemukan atau mungkin jadi semangat baru begitu di dalam Kristus begitu ya Mbak Alda. Jadi saya sangat senang sekali kalau anak-anak muda begini berkumpul semua untuk ini ya, untuk pelayanan kita yang muda-muda juga. Meskipun baru-baru saat ini kita ini ya, karena lagi naiknya ini dunia per-YouTubean seputar Kristuber juga, ini banyak memacu adrenalin teman-teman yang lain juga untuk tertarik masuk di dalam dunia ini ya, dunia per-YouTubean ini. Dan ternyata sangat efektif untuk penyampaian pelayanan. Dan itu tadi sih sebenarnya karena Mbak Alda ini sudah tampil di beberapa kanal YouTube juga, jadi mungkin ya kedepannya bisa untuk ini ya, untuk online seperti ini interaktif, karena ternyata bagus juga. Jadi bisa join juga sama yang lain-lain, bisa ini kan bisa tukar menukar pikiran, wawasan, dan juga mungkin berinteraksi lebih intens lagi.
Saya pikir begitu sih. Saya cuma mendukung di sini teman-teman semua yang ada di sini dalam pelayanannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, mungkin dari Kak John ingin menambahkan sesuatu. Ya, kalau dari saya sih, jangan sampai kita down atau menyesali dengan kondisi kita sekarang ini, atau jangan sampai kita undur dari iman kita gara-gara apa yang sedang kita hadapi saat ini. Kenapa? Melalui ini, saya percaya, nanti kedepannya kuasa Tuhan akan lebih dinyatakan lagi melalui diri kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap on fire dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Kristus. Karena saya percaya, walaupun kita menghadapi banyak hal rintangan, kesulitan, saya percaya kedepannya hidup kita akan menjadi lebih baik lagi, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui diri kita. Gitu. Amin. Amin. Thank you, Bang. Baik. Mungkin ada yang di room ingin bertanya atau sharingkan lagi sesuatu? Silakan. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom, selamat malam. Bang John Kurniawan. Yes. Salam kenal. Ada Pak Simpologika. Ya, salam kenal. Shalom, Pak. Saya di Single Sutre. Simpologika, Pak Wong Cilik, juga senior Bang Nasa, juga teman-teman semua di live chat. Tadi mereka komentar sudah lama nggak muncul ya. Memang saya agak padat, jadi nggak muncul selama ini live seperti ini. Jadi malam hari ini saya puji Tuhan berkesempatan dan saya menyaksikan tadi Bang John Kurniawan, Mas ya. Sepertinya Mas sampean usia di atas saya beberapa tahun gitu. Saya nom. Aduh. Saya nom saya. Mas John, satu kata yang saya mau katakan, Anda luar biasa. Jadi sampean iki ciamik rek, apik tenan kesaksiannya. Mantap, bagi saya keren banget. Jadi itu menguatkan. Saya melihat kesaksian seperti ini, saya tidak katakan bahwa itu sesuatu yang mudah ya. Pertama saya melihat secara umum, Bang. Saya melihat secara umum sesuatu bahwa saya melihat pertama bahwa orang-orang di luar Kristen pun mengalami hal yang sama. Setiap orang Kristen pun mengalami, tidak hanya orang Kristen mengalami kejadian-kejadian yang dalam tanda petik buruk dalam pandangan kita sebelum kita melihat dalam persepsi Tuhan. Orang-orang non-Kristen pun mengalami hal yang sama. But pada akhirnya saya melihat Abang melihat di dalam cermin yang berbeda dan Anda melihat di dalam persepsi Tuhan. Kenapa demikian saya katakan orang luar pun juga mengalami hal yang sama, sehingga kita tidak terjebak kepada menyalahkan Tuhan. Ya kan, seringkali orang melihat, ikut Tuhan kok seperti ini. Saya tadi baru ditanyakan, Nelson, apakah orang Kristen bisa mati mengenaskan? Dalam konsepnya dia, orang Kristen itu nggak bisa mati mengenaskan. Tapi bagi saya bilang, cara mati itu, semua orang mati, cara mati yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Tuhan dalam hal apapun. Nah ini, kenapa saya ngomong gitu? Dalam keadaan saya, seandainya pun saya mengalami hal seperti Abang, saya akan berbicara ya, Tuhan tetap baik. Terlepas daripada kebaikan Tuhan tidak dipengaruhi oleh apa yang saya alami. Jadi Tuhan tetap baik. Dan Abang bersyukur bahwa Abang melihat Tuhan dan pada akhirnya Abang melihat bahwa Tuhan luar biasa, itu semakin memberikan power yang ekstra, sehingga Abang bisa berjuang, bahkan sampai masuk di sekolah teologi, dan dibentuk di sana untuk menjadi berkat seperti saat ini. It's great, man. Sangat-sangat luar biasa. Jadi itu sangat memberkati saya secara pribadi, karena saya juga memiliki perjuangan ketika untuk studi pun, ya seperti Abang gitu loh. Mas, Abang lagi. Seperti emas gitu loh. Jadi, apik ya, mantap ya gitu. Saya sudah sempat sampai di tempatnya Abang tadi, Jombang tadi, udah sampai di sana. Saya lihat, ketika bilang di sana, saya sudah sampai di Jombang, sampai melihat kesaksian pelayanannya Abang. Satu yang saya mau katakan bahwa tetap semangat Bang. Dan Abang di sini saya mau melihat bahwa di dalam Mazmur pasal 37 ayat 4 dan 5, Abang menemukan tempat pelarian yang tepat. Seringkali anak-anak muda seperti orang Kupang bilang, anak-anak muda seperti Kotong nih, kalau menghadapi masalah, pasti Kotong cari tempat pelarian yang salah. Minum mabuk lah, rokok lah, bahkan ada yang sampai mau buat hal-hal yang jelek begitu. Tapi saya mau bilang lagi. Saya mau katakan orang Kupang bilang, saya mau bilang,
Bang John Kurniawan menemukan tempat pelarian yang pas, itu datang kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada dia dan dia akan bertindak. Jadi Abang John, orang Kupang bilang, datang kepada Tuhan dan Tuhan kasih nyaman, bukan orang lain yang kasih nyaman. Thank you, Bang. Sis Alda, thank you. Oke, baik, puji nama Tuhan ya. Sebelum kita ke Kak John, ada satu hal yang menarik ya. Yang tadi kakaknya berbicara bahwa kebaikan Tuhan itu tidak dilihat dalam keadaan. Ini cukup menarik, jarang sekali ada orang yang berbicara kebaikan Tuhan itu tidak dilihat dalam keadaan. Kalau kita tahu manusia itu cenderung bersyukur ketika kondisinya lagi di atas. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab, bersyukur sekali, berapi-api ke Tuhan Yesus. Tapi Tuhan ketika Tuhan menyentil, baru dia bilang apa? Tuhan itu enggak baik, Tuhan itu enggak sayang saya. Orang teman saya diberkati, saya enggak. Pandemi seperti sekarang, teman saya yang di luar sana enggak baik aja, Tuhan angkat. Dia tidak dikeluarkan, tidak di PHK, saya kok dikeluarkan. Padahal kalau kita berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan itu berbicara dalam segala kondisi. Nah kalau kita lihat rasul-rasul Tuhan, kurang apa? Ya kan Ayub itu sangat baik gitu. Rasul Paulus, kurang apa? Tidak ada kurangnya. Tapi kenapa Tuhan izinkan proses itu terjadi? Karena Tuhan tahu kemampuan. Mungkin kalau Tuhan kasih ke Alda, belum tentu Alda bisa bangkit seperti Kak John. Belum tentu Alda bisa sekuat Kak John. Mungkin Alda bisa lebih lari. Tapi puji nama Tuhan, karena Tuhan tahu, tak kasih ke John aja, orang John bisa aku pakai secara luar biasa. Ketika manusia lihat banyak kekurangan, tapi Tuhan lihat banyak kelebihan yang Kak John bisa tempuh di sana. Mungkin bagi Kak John sendiri secara pribadi, mungkin dulu-dulunya capek mungkin, bingung gitu ya, lelah bertanya-tanya gitu. Tapi puji nama Tuhan gitu. Tuhan itu lebih tahu yang terbaik. Bukan hanya kata baik. Kalau baik itu kadang bisa menyesatkan, karena orang baik juga kadang bisa berpura-pura. Tapi terbaik itu langkahnya itu abadi. Kita tahu juga gitu ya, bahwa banyak orang-orang di luar sana, ya betul ketika kita bersyukur tuh jangan lihat yang di atas, tapi lihatlah banyak sekali orang-orang yang di bawah kita jauh lebih sulit gitu. Kak John sekarang sangat semangat, sangat kuat. Tuhan pakai Kak John. Buat apa? Buat memberkati kita semua. Orang-orang yang mungkin cara pandang mereka sempit terhadap segala sesuatu yang sedikit-sedikit nyalain Tuhan, sedikit-sedikit bilang Tuhan nggak ada, karena hadirnya Kak John itu mempermuliakan nama Tuhan, sehingga mereka berpikir, oh iya ya Tuhan itu begitu dahsyat. Seperti itu sih. Mungkin dari Kak John ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya juga diingatkan kembali, mau bersaksi bahwa kalau teman-teman tahu, pada awalnya saya pengen kuliah sekolah teologi itu bukan karena panggilan, karena gara-gara biayanya murah. Tapi dengan caranya Tuhan yang gokil dan berjalannya waktu, sekolah teologi itu menjadikan sebuah panggilan. Bukan hanya untuk sekedar mejeng-mejengan jadi anak kuliah. Itu yang membuat saya bersyukur. Tuhan memberikan pandangan saya dan memberikan suatu pesan untuk melayani lebih lagi. Gitu. Saya tambahkan sedikit ya, Sis Alda meresponi tadi yang Sis Alda bilang ya. Nah seringkali kenapa? Apa yang Sis tadi bilang tentang kebaikan Tuhan itu so amazing, man. Maksudnya gini, seringkali orang Kristen ini menjadi PHP, suka mulut putar balik lagi, tipu-tipu di hadapan Tuhan begitu. Tuhan Tuhan bilang bagi Tuhan, kalau engkau tolong saya nih, saya akan berhidup sungguh-sungguh. Tuhan tolong terus buat putar balik lagi, mulai buat lagi kepala angin, orang bilang kepala buat pusing lagi. Terus ada, waduh saya bersyukur kemarin saya nyetir motor saya tidak ditabrak, memang tuh saya buktikan bahwa Tuhan itu baik. Pertanyaan saya, kalau Tuhan motor tabrak kamu, Tuhan tidak baik dong kalau gitu. Nah ini hal-hal logis yang kita harus berpikir cerdas untuk hal tersebut. Tuhan, saya bersyukur Tuhan tolong saya buktikan bahwa Tuhan baik. Kalau Tuhan waktu itu kamu keserempet, terus tulang kaki patah atau tangan patah, terus kita langsung bilang, weh Tuhan sonde baik, Tuhan nggak baik, enggak demikian. Tuhan tetap baik, walaupun kita tidak baik, dia tetap baik, karena dia memang maha baik dari dulu. Oleh sebab itu ya tugas kita dalam keadaan apapun dia tetap memuliakan dia yang maha baik itu tadi. Nah, Bang John, sama-sama kita nama John. Bang John sudah dikasih nyaman oleh Tuhan, sudah diberikan yang terbaik ya. Sekarang kita kasih nyaman orang lain. Kasih nyaman orang lain. Makanya kita menjadi berkat buat orang lain. Menyaksikan kebaikan Tuhan buat orang lain. Nah, seperti itu. Thank you. Tuhan baik itu, dia memang baik karena dia sudah memberi kita hikmat, kebijaksanaan.
supaya Ya. kita tidak hidup konyol. Iya, betul Mas. Maka saya bilang, kamu kadang-kadang ngomong, Tuhan baik, saya buktikan Tuhan baik. Kau nggak dibuat izinkan gini, kamu lah bilang Tuhan nggak baik, ndasmu. Kalau saya bilang gitu, orang Surabaya lah bilang ndasmu kan gitu. Tuhan sudah kasih kita hikmat supaya nggak hidup konyol. Itu tadi bawahnya konyol. Kecelakaan. Sorry, wong NTT ngomong Jawa iki. Wong NTT ngomong Jawa jadi. Aduh. Betul. Thank you, Mas. Oke. Baik. Tuhan itu tetap Betul baik. sekali. Tuhan tetap baik di segala kondisi. Tadi Kak John juga menyinggung kata hikmat, gitu ya. Tuhan tuh memberikan manusia hikmat supaya manusia itu tidak hidup konyol. Betul, saya setuju. Ya, Kadang betul. manusia itu berjalan konyol tuh karena bukan hikmat dari Tuhan, karena pemikiran kita sendiri. Padahal Tuhan sudah ngasih tahu, ayo jangan jalan ke sana, nanti jalannya di situ banyak jurang, nanti kamu masuk jurang. Tapi kita lebih pengen, aduh Tuhan nggak bisa, teman-temanku nyuruh ke sana nih Tuhan, atau dari dukunganku tuh ke sana Tuhan, aku rasa tuh ada di sana Tuhan, pengharapanku ada di sana. Lalu kita berjalan, lalu kita masuk jurang. Terus siapa yang disalahin? Tuhan Yesus lagi. Tuhan tidak baik, kok saya dibiarkan masuk jurang? Lah kan itu konyol. Padahal yang salah adalah kita. Tapi, nah ya itu. Tapi benar, iman tuh bisa juga kita tangkep gitu ya dengan berbagai macam proses. Dan saya yakin dan percaya ketika kita bisa dibilang orang tahan uji ya ketika kita sudah melewati banyak ujian. Kalau mungkin banyak orang bilang ya aku ini kuat ngadepin ujian, tapi baru Tuhan senggol sedikit pakai angin semriwing gitu ya, terus dia langsung bilang Tuhan gak baik. Yang kakaknya bilang tadi. Iya, kalau berarti kalau saya dibikin jatuh sama Tuhan Yesus gak baik. Lah kan egois gitu. Mungkin kalau dibikin jatuh Tuhan baik. Supaya apa? Ada mukjizat, mungkin nggak jadi operasi pada saat di ruang operasi gitu kan. Ya. Atau mungkin Tuhan bikin keajaiban yang lain. Mungkin kalau hari ini nggak diserempet mobil, besok misalnya ada hal lain. Misal rumahnya kebakaran, atau misal ternyata ada sesuatu hal yang membuat kita jadi lebih parah. Nah, kadang itu kita melihatnya secara sempit, tidak secara utuh. Sedangkan Tuhan Yesus itu kan taunya utuh sampai ke depan, sampai hari kita dipanggil, ayo Alda pulang. Nah, Tuhan tuh taunya sampai di daerah sana. Sedangkan kita taunya hari ini, orang 1 detik ke depan aja kita nggak bisa tahu apa rencana Tuhan kembali. Jadi kalau ada teman-teman gitu yang bingung Tuhan nggak baik itu juga harus dipertanyakan karena Tuhan Yesus baik. Jangan sampai yang nggak baik itu kitanya sendiri yang konyol tadi. Iya betul. Nah, makanya ya benar sis. Ya kita tuh beriman tuh seperti cinta pakai logika, beriman juga pakai logika, jangan konyol gitu loh. Cinta ya Mas ya. Ini bahas cinta ya, bahas cinta. Sampai besok pagi juga bahas cinta. Alda, Ya. tahu nggak? Tadi saya masuk keluar itu tunggu kapan lu kasih gua kesempatan gitu loh untuk berbicara. Lewat terus. Aduh, Bang Tony. Tong panas lah Bung. Oke. Anda los. Saya tambah sedikit boleh Alda ya sebelum Boleh, ke Pak Nasa dan Pak Stanley ya Bro John Kurniawan kesaksian yang sangat luar biasa yang sangat sangat menantang ya dari latar belakang kehidupannya Bro John dapat saya kaitkan dengan perkataan Raja Daud bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan pernah menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan selalu menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin bro. Itu tambahan dari saya untuk Bro John. Pendeta sudah lama nih kita apa coy? Udah. Yes. Oke. Mau nambahin sedikit boleh ya? Silakan. Sister. Oke, yang tadi barusan dibilang tentang Daud. Ini tadi menarik, saya kan biasa itu ada mesbah keluarga. Hari ini papa saya tadi men-sharingkan tentang Raja Daud juga hari ini yang luar biasa. Nah, kita percaya bahwa Kak John ini orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus ya. Kita juga tahu bersama gitu. Yang namanya orang dipilih itu kita nggak usah khawatir. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Bahkan ketika Daud pun sendiri merasa dirinya mungkin tidak kuat, tidak mampu. Tapi Tuhan sendiri loh yang memberikan kekuatan.
Bahkan Tuhan bilang apa? Lihat orang-orang yang membenci kamu, aku akan membereskan dan membunuh mereka. Nah, berarti dari sini apa sih? Kita tuh tidak usah butuh orang tuh berpikir istilahnya, kita tuh harus dipuji-puji terus-terusan. Dimanapun kita diinjak, kita harus dipuji. Kita tuh tidak perlu memikirkan hal itu. Atau misal bagi orang-orang dunia, ya harus sempurna lah, harus inilah, harus itu gitu. Tapi itu semua nggak diperlukan. Ketika kita orang pilihan Tuhan, Tuhan sendiri kok yang menetapkan, dan percayalah kita akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga apa? Ketika orang-orang yang dipilih itu berkumpul itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada terjadi batu sandungan seperti itu. Jadi jangan berkecil hati. Saya juga salut banget dengan Kak John ya. Untung hari ini saya ikut join gitu ya. Luar biasa. Mungkin kalau saya nggak ikut join, saya nggak bisa berapi-api kayak sekarang ini. Nggak pengen berhenti ini rasanya ini loh. Jadi untungnya ada Kak John juga yang menguatkan, yang luar biasa juga perjalanan imannya dengan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Baik, mungkin ada yang Kak John tambahkan? Jadi cukup. Oke, cukup. Kenasa dengan Stanley Elda. Oke, mungkin ada yang bertanya? Tamu. Ada tamu yang baru join? Pak Nasa, silahkan bro. Masih di Mars. Oke, namanya tamu ya, kita mesti tunggu dipanggil gitu. Jadi tadi saya tunggu-tunggu kok belum dipanggil. Justru tuan rumahnya sangat antusias gitu ya. Jadi saya pikir ya saya dengerin, saya sangat diberkati ya. Jadi saya mau say dulu, shalom Bro Rodrigo, shalom Bro Nelson bro. Ya. Hi, my brother Stanley from USA. How are you feeling today? I'm fine. Good morning. And I'm going to say something to Butoni. 100 times you call me like 4 o'clock in the morning. Kamera dulu. Okay. Open cam please. Oke ya. Oke, Bro John Kurniawan. Bro John Kurniawan, Anda sangat luar biasa ya. Kesaksian Anda sangat memberkati saya ya. Oke. Nah, kemudian ini hostnya nih Alda ya. Alda Leonardo. Tadi saya pikir pasti kalau Leonardo laki-laki. Iya, jadi saya pikir bukan Cristiano Ronaldo, Pak. Papamu pasti penggemar Ronaldo ya. Ayo ngaku. Bukan ya? Messi. Bukan penggemar Ronaldo ya. Ya, kalau saya penggemar Messi, tapi nggak apa-apa lah ya, kita tidak berantem gitu ya. Ya, bertanding di lapangan, di luar lapangan tetap sahabat. Oke, ya. Saya langsung kembali ke Bro John ya, John Kurniawan. Nah, sebelum ini saya mau ajak kita baca ya, Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 4. Boleh, Sis Alda bisa bacakan buat kita? Oke, baik. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, cukup kepanjangan nanti ya, nanti baca habis waktu buat yang lain nggak kebagian. Nanti boleh dilanjutkan sendiri ya. Saya tegaskan di ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Oke, jadi harus diakui ya, kalau di dalam kehidupan ya sosial nih ya, kalau perhatikan misalnya ada sesuatu yang kurang atau gimana, orang selalu menyoroti, wah ini jangan-jangan ini berdosa nih. Ya, kalau bukan dia berdosa, orang tuanya atau gimana gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan sisi pemandangan Tuhan Yesus? Sisi pemandangan Yesus berbeda ya. Dari ayat yang kita baca tadi, ini ceritanya apa? Jadi ada seorang buta gitu. Jadi waktu Yesus lewat,
Nah, biasa kan murid tanya, ini salah siapa nih? Salah dianya atau salah orang tuanya? Nah, tapi Yesus bilang di ayat 3 tadi, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, kalau begitu kita berpikir, oh kalau gitu Tuhan nggak adil dong ya. Nah, kenapa? Yang lain komplit sempurna, kenapa saya tidak? Ya, nah justru ini Tuhan bilang pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, demikian juga dalam perkara ini. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus harus dinyatakan melalui Bro John Kurniawan. Ya, percaya atau tidak, itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupmu. Ya, ayat 4 mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang aku akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, jadi kita kembali ke tujuan Yesus datang ke dunia. Ya, tujuan Yesus datang ke dunia bukanlah iseng atau kurang kerjaan. Nah, tujuan datang ke dunia adalah untuk membawa kita semua manusia kita kan berdosa supaya bisa kembali datang kepada Dia. Ya, nah di sisi lain kalau kita perhatikan ya, kita coba perhatikan banyak orang yang bisa dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Jadi semua kalangan. Ya, kita berpikir kita mempunyai kelengkapan, ya. Tapi banyak orang yang justru semuanya lengkap tapi nggak bisa kerjain apa-apa. Ya, saya masih teringat ada apa ya? Pernah dengar nggak si Nicky Cruz ya, yang dari Australia? Nah, praktis dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, ya. Tapi dia bisa melakukan hal apapun. Ya, dia bisa memberikan semangat buat banyak orang supaya orang yang tidak berpengharapan jadi bersemangat, ya. Dia bisa lakukan apapun, dia bisa main komputer padahal cuma ada sedikit aja untuk ini, ya. Nah, jadi hal yang terpenting adalah apa? Ini roh spirit dari Tuhan, ya. Spirit Tuhan kita itu yang ada pada setiap kita. Nah, seperti itu, ya. Jadi terus terang saya tadi dengar kesaksian dari Bro John, hati saya semakin yakinkan gitu loh ya. Hati saya semakin yakinkan bahwa Tuhan mau pakai Bro John ya untuk menyatakan kemuliaannya ya di dalam hal apapun yang Bro John lakukan. Ya. Jadi pastilah ya, pasti masa-masa sebelumnya itu adalah satu proses ya, satu pembentukan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Bro John berkata demikian, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur. Engkaulah Tuhanku. Ya, Engkaulah Rajaku. Engkau izinkan saya begini karena Engkau punya maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Supaya menyatakan kemuliaan-Mu kepada setiap orang. Ya, dan melalui hidup Bro John, banyak orang akan tersentuh hatinya dan mereka akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Tuhan. Nah, itu yang saya dapatkan begitu. Ya. Jadi waktu menyampaikan begini, hati saya pun sangat sangat disentuh oleh Tuhan Yesus. Jadi tetap semangat dalam Tuhan, yang berpegang teguh pada janji Tuhan. Ya, segala perkataannya adalah iya dan amin. Iya dan amin. Ya, jadi sekali lagi izinkan Tuhan berperkara beracara dalam hidupmu dan melalui hidup John juga banyak jiwa boleh datang pada Tuhan. Nah, itu sementara yang saya bisa sampaikan buat ya my brothers ya, John Kurniawan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Mungkin dari Kak John ingin menambahkan. Mungkin Pak Stanley. Good morning. I want to say something first to thank you for John Kurniawan. Okay. Now I'm going to say something to my brother here. Bu Nelson, how are you? Hi. I'm sorry, brother, you call me, right? Bu Tony, tau nggak, telepon aku nih jam 4 pagi tadi. Aku pikir, aduh I'm still sleeping. Bu Tony telepon aku oleh, I'm sorry, oke, siapa ibu, Mbak Alda. Aku. Bung itu main serangan fajar tuh. sorry. Gitu. Ini Friday morning ya. Pak John, Pak Bu John, Pak John ya. I'm sorry. Bro aja. Ya, Bro John. Bro John.
Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa ya, masih muda. Yes, Ingat nggak yang di dalam Keluaran, ada Keluaran tuh Musa bilang, Tuhan saya tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan bilang Tuhan yang berbicara kan, Allah yang berbicara. Tuhan tuh suka kalau orang tuh rendah hati. Itu humble, rendah hati. Yes. Seperti aku sih nggak banyak ini ya, seperti brother Pak Nasa, Bu Nelson atau Bu Tony ini lebih pintar dari aku. Mereka yang mengajarkan aku di YouTube semua nih. Aku meniru mereka semua ada di sini. Ya, ya mereka pintar-pintar. Ya mereka enggak betul. I have to be honest, man. I have to be honest. My brother Stanley paling bisa. No. Ya. I have to be honest to you guys. Pak Nasa buka cam dulu. Enggak, I have to be honest to you guys. Ini Sebentar. Ya, Mbak Alda nih, mereka ini Pak Nasa, Bu Nelson, Bu Tony nih, Pak Kurniawan, mereka nih orang-orang yang rendah hati. Mereka tuh saya merasa terbekati karena mereka juga. Maka itu saya mendengar kesaksian tadi sih saya sambil tidur. Tuhan tuh mengajarkan kita tuh rendah hati supaya Tuhan memakai kita. Lihat nggak Daud? Daud itu kan kecil, lawannya itu kan Goliat besar ya. Kalau Goliat tunduk sedikit rendah hati, Daud tuh habis. Karena dia merasa besar, merasa kuat, merasa hebat. Gampang sekali dijatuhkan dengan orang yang kecil yang tidak berdaya. Tapi Tuhan pakai. Tuhan kan di atas segalanya. Yang tadi siapa yang bilangnya brother siapa tuh atas. Tuhan kan yang di luar sana dia melihat, dia punya pasukan yang lebih dari kita, tidak memikirkan apa yang kita pikirkan, gitu loh. Tapi Bro Kurniawan ini Tuhan punya rencana, planning yang the best for the future. Tapi jangan lupa, ya dia ajarkan aku juga untuk rendah hati tiap pagi. Aku diajarkan Bu Tony untuk bangun pagi. Jadi berdoa pagi itu lebih, aku nggak tahu ya, tanya sama Pak Pendeta Nelson atau ya, Pendeta Pak Hasan ini. Bukan pendeta, Bung Stanley enggak. Kalau Bung Tony pakai waktu di Papua, kami di Jawa dia kasih bangun kami jam 4, jadi apa kami di sini? Masih semedi coy. Mungkin lah itu nggak masuk akal. I'm sorry, I have to be honest to you. Kurniawan, Tuhan tuh pakai, pasti pakai. Tuhan tuh memilih, bukan kita memilih. Tuhan yang memilih kita, dia tahu kapasitas kita, dia tahu kemampuan Stanley, kita. Sebelum lanjut, ya. Pak Stanley bisa lihat yang saya tampilkan di layar itu. Our brother Boneng, he try to Google Translate, you know what you say, you don't understand. What the heck you put the picture like that, man? Enggak, itu aja sih yang saya mau sampaikan, Ibu operator jadi salah. Ibu operator pikir di pesta di Kupang, tonton ada begitu kayak Tuhan itu. Nah, tapi ya kita diberkati di sini di media sosial ini karena Tuhan yang menyatukan kita semua. Amin. Gitu loh. Jadi melalui kesaksian Pak Bro jadi salah. I'm sorry. Jadi Bro Kurniawan ini, no problem. Good. Thank you. You start to speak English with me, man. Okay, thank you. With me, brother John. Yeah. Thank you. I'm stay. Thank you. Yeah. Silahkan mungkin Bro John untuk menanggapi. John Kurniawan, bukan John YNL ya. I'm sorry. Ya, terima kasih untuk supportnya teman-teman yang di channel ini. Ya, saya semakin untuk melayani Tuhan lebih lagi. Ya, mari kita saling mendukung. Oke. Mantap. Thank you semuanya. Lanjut Alda untuk mungkin memberikan pencerahan, refleksi, silahkan, sisterku. Ya guys, sebentar ketawa dulu ya. Tak habis dulu. Mulai ketawa.
Ya, ini tanda-tanda udara ini. Nggak habis-habisan. Ini malam nih ketemu kru baru. Saya kru Semakin yang malam unik. semakin hot nih. Ya, Oke. Pak Nasa dari tadi cuman kasih tunjuk kepala terus hilang. Cetit Jibril ya Pak Nasa. Muncul Pak beliau. Nasa. Pak Nasa, you so handsome, you how. Oh, how. Pakai bahasa Mandarin lagi nanti. Gawat. Ya, silahkan Alda. Oke. Jadi betul sekali kesaksian atau sharing hari ini sangat memberkati, luar biasa gitu ya, menambah wawasan. Bukan sekedar wawasan tapi iman gitu ya. Jadi saya juga semakin hari bisa lebih bertumbuh lagi gitu ya. Mungkin bagi-bagi kita yang sekarang lagi berapi-api, teruslah berapi-api gitu. Nggak boleh setengah-setengah, hari ini berapi-api, besok nggak berapi-api, hari ini berapi-api. Nah, kesaksian hari ini tuh mungkin nanti next kan saya tuh pasti punya masalah atau teman-teman di luar sana punya masalah. Kita harus ingat gitu ya, bahwa kalau Kak John aja bisa kuat, apalagi kita gitu. Kita harus sama-sama menguatkan, betul yang tadi Kak John bicarakan. Oke, mungkin dari Kak John ada tanggapan lagi? Ya, kehebatan atau kebesaran Tuhan itu akan nyata ketika ada masalah. Tanpa adanya masalah, Tuhan itu tidak akan kelihatan hebat. Termasuk ketika Tuhan memberi karya keselamatan bagi umatnya. Yaitu bukan karena usaha kita, tapi oleh karena iman kita. Kalau hanya oleh karena kehebatan kita, usaha kita bisa selamat, nanti ujung-ujungnya untuk meraih keselamatan hanya sekedar sombong-sombongan. Aku hebat, aku bisa selamat. Di sini kita bisa belajar. Tuhan pengen kita untuk semakin rendah hati. Bahkan untuk Tuhan memakai kita bukan karena kita hebat, karena kita tidak hebat. Ketika kita mau Tuhan pakai, itu aja. Oke, setuju. Jadi semakin kita tinggi, semakin merunduk ya, kayak padi gitu. Jadi semakin besar ya tuh semakin turun. Berarti kita juga harus semakin kita di atas gitu ya, semakin rendah hati. Padahal kalau kita tahu semakin kita di atas tuh orang malah lihat kita tuh semakin kecil. Kayak mungkin kita di atas gunung, orang-orang yang di bawah kan lihat kita kecil, nggak kelihatan malah itu kan. Jadi percuma juga kita terus sombong, terus angkuh, nggak mau belajar. Justru ketika kita sebenarnya menerima mukjizat Tuhan itu juga butuh yang namanya kerendahan hati. Kita punya iman yang luar biasa itu juga dibutuhkan sekali yang namanya kerendahan hati. Gitu kan. Kalau kita angkuh, sombong, keras hati, kita nggak akan bisa menerima Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak akan bisa menerima mukjizat Tuhan dalam hidup kita kalau kita angkuh, sombong gitu ya. Tapi kalau ketika kita rendah hati, kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Bapa gitu, tanpa Tuhan Yesus. Justru disitulah kemuliaan Tuhan itu semakin hari semakin nyata, gitu ya. Jadi semakin di atas, ingatlah selalu gitu ya bahwa kita tuh harus semakin di atas ya harus semakin rendah hati, karena kuncinya yaitu kerendahan hati. Seperti itu. Makanya Tuhan mau pakai. Makanya Tuhan mau pakai bukan orang yang hebat, tapi orang yang mau. Betul. Supaya munculnya kerendahan hati dari situ. Ya, apalagi kalau Alda di gunung nggak kelihatan Alda ya. Saya sambung sedikit sebelum ke Pak Nasa ya. Saya sambung sedikit. Dari tadi kalau ketika Alda berbicara sebelum Pak Nasa buka kem dan setelah Pak Nasa buka kem, saya lihat di sini saya YNLJR, Pak Nasa, Pak Stanley, bahkan Bro John sendiri kayak orang bengong ketika dengar Alda berbicara. Mantap, sedap. Oke, saya menambahkan sedikit ya sebelum kembali ke Bro YNLJR, saya tambahkan sedikit. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saat Bapak Romo kalau ngomong gini, saat sakit atau ada dalam bayang-bayang kematian atau dalam lembah kekelaman, kita pun seharusnya kita tidak perlu takut. Mengapa? Sebab Tuhan Sang Gembala berjalan serta garda dan tongkatnya berjaga dan memberikan kita penghiburan senantiasa.
Jika Tuhan di pihak kita, maka siapakah yang menjadi lawan? Hanya kepada Tuhan saja aku percaya apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Thank you, brother. Tapi kalau ada gada tuh, bro, kalau ada gada tuh kepala batu di toki, coy. Soal apa-apa toh. Nanti Alda yang tanggung jawab kalau di toki. Ada lagi yang tanggung jawab. Ada lagi kena. Kalau saya tuh Bang, teman-teman, saya pernah bertanya kepada teman, ada rekan, ada lagu tuh yang bilang tuh, ujilah aku Tuhan, saya bilang ujilah aku Tuhan, saya bilang kamu kuat kok, sonde kalau kuat apa enggak kalau Tuhan uji begitu kan. Terus saya tanya lagi, untuk apa sih tujuan ujian itu? Saya setuju tadi Bang Gubernur Kurniawan. Tujuan daripada sebuah ujian itu untuk apa? Agar Tuhan tahukah kita nggak mampu kah? Saya kalau bilang kalau tujuan ujian hanya Tuhan tahu kita mampu atau enggak, Tuhan tidak terbatas. Tuhan maha tahu, Tuhan sudah tahu sebelum dia uji kita semua. Ya kan? Tapi dalam konsep saya secara pribadi, tujuan kita menghadapi sebuah ujian, ya, tujuan Tuhan mengizinkan sebuah ujian bagi kita lalui, bukan agar Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu, tapi agar kita tahu bahwa kita tidak mampu. Kita butuh Dia, sang sumber kekuatan itu, sehingga memampukan kita untuk melalui hari lepas hari. Oleh sebab itu Tuhan bilang, you don't work alone, ya. Kamu tidak berjalan sendiri. Maka saya buat di status Facebook kemarin, saya buat foto dan saya tulis status. Saya sendiri, tetapi tidak sendirian. Ada yang komentar, mana dampingannya, Saya bilang, enggak gitu esensinya. Saya mungkin lihat sendiri, tapi saya tidak sendirian. Artinya apa? Tuhan selalu ada besertaku. Seperti itu. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kepadaku. Jadi ketika saya punya masalah, saya harus melihat Tuhan yang berkuasa atas masalahku. Saya tidak mampu menghadapi masalah itu, saya harus bergantung kepada Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Thank you, teman-teman. Amin. Saya pikir tadi pendamping, saya pikir mau sebut namanya itu Alda gitu loh. Alda lagi yang disebut. Kesempatan. Oke, silahkan. Saya tambahkan saya ambil rangkuman dari Bro John ya. Puji Tuhan, itulah menjadi pegangan dan andalan kita di tengah-tengah kesulitan dan kesesakan seperti pada masa saat pandemi seperti ini. Jika Tuhan mengizinkan kita melalui lembah kekelaman dan penderitaan, maka yakinlah bahwa Tuhan juga berjalan menyertai dan menghibur serta menjaga kita senantiasa. Amin. Amin. Lanjut, Boleh. mungkin ada yang mau disampaikan lagi sama Pak Nasir. Can I say something, please? Oke. Lanjut. Yeah. Thank you, Bro John tadi ya. I just agree with Pastor Nelson. No, Pastor Nelson. Pastor. No. Enggak, ini saya duduk di sini. Saya duduk di sini juga nih ya. Saya mau sharing sedikit. Just a little bit. Memang dari tadi Pak Stanley duduk di situ kok. No. Yeah. I try to explain like this. Karena Tuhan telah memberikan kuasanya kepada kita gitu untuk kita bisa mengatasi dunia yang gelap ini. Saya juga diberkati dengan ada teman-teman, saudara-saudara seiman. Itu jujur. Itu I'll be honest to you guys. Saya juga belajar. Nanti banyak kesaksian yang saya mau sharing sebenarnya. Karena Tuhan dalam pandemik ini Tuhan mengangkat orang-orang yang mau bertekuk lutut di bawah kaki salibnya, rendah hati. Dia angkat. Karena nama Dia yang besar loh. Bukan kita loh sebenarnya. He's the best. He's the higher for everybody here. Jadi puji Tuhan ya, kita bisa dapat berkat yang luar biasa karena Dia itu tidak ada ruang dan waktu, di mana aja Dia ada gitu loh.
Bapa kita di surga, firman Tuhan tuh Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Jadi tetap berjalan dalam kebenaran. Tuhan akan pakai Bro Kurniawan tuh dimanapun Bro ada, walaupun di dalam kekelaman, di dalam susah, di dalam maut pun saya itu udah melewati gitu loh. Tapi Tuhan angkat di antara life dan death. Itu yang saya mau saksikan gitu loh. Jadi Tuhan tuh dia udah melewati semuanya. Jadi kita tinggal ikut aja sih. Kita kan domba-dombanya, dia gembalanya. Iya kan? Itu aja saya mau sampaikan gitu. Jadi tetap dalam karunia dia akan melindungi, dia akan berkati masa depan Bro Kurniawan. Thank you. Just gitu aja loh Pak Pastor Nelson. Silahkan, ya. Alda. Sama Pak Nasa, Pak Bung Tony. Ya, silahkan Alda untuk memberikan pencerahan atau edukasi dan refleksi lanjut. Silahkan. Ya, Alda, Bung Tony sama Sis Alda, mohon izin sebentar saya sampaikan sesuatu ya. Terima kasih banyak saya sudah dimasukkan di forum ini. Untuk Bung Tony, thank you. Sis Alda, thank you. Mas John Kurniawan, Pak Naza, Bung Stanley, saya harus pamit lebih dulu ya. Juga teman-teman di live chat, thank you banget, Tuhan berkati. Kita bertemu lagi hari ini. Saya ada kegiatan sebentar, saya harus pergi ya teman-teman. Boleh 3 menit. Tunggu 3 menit. Matur suwun nggih, Tuhan berkati. Oke, silahkan. Nggak bisa, silahkan, saya lagi dipanggilan ini. 3 menit dulu. 3 menit dulu baru. Saya pamit ya. Atau saya nanti lewat sini ya, saya dengar lewat audio aja. Thank you semua teman-teman. Shalom. Shalom. Halo. Oke. Take care, take care. Take care. Sis Alda, boleh saya minta waktu? Halo? Boleh? Ya, ya boleh halo. saya minta waktu. Oke, ya. I want to sing a song for every one of us ya. Nanti terakhir Alda nyanyi. Lakukan yang baik, diam di negeri berlaku setia, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah padanya, Ia akan bertindak, Ia akan memberikan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah berlaku karena melakukan tipu daya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah padanya, Ia akan bertindak, Ia akan memberikan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang, dan hakmu seperti siang. Oke, ini diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 7. Ya, semoga jadi berkat. Maaf tadi ada yang terlewat ya. Mungkin kalau mau dengar bisa di itu ya. Di channel Asan Tandri, di situ ada lagunya. Judulnya apa ya? Percayalah pada Tuhan. Silakan saya kembalikan ke Sis Alda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, silahkan Alda, mungkin untuk kita tidak terasa waktu kita sudah hampir 2 jam dan mungkin ada teman-teman yang untuk memberikan closing segmen mungkin terakhir di Alda.
ada sesuatu yang tadi dibacakan oleh Alda di pertama itu, kayaknya saya terenyuh sekali dengar itu loh, setelah kesaksian tadi yang disampaikan oleh Sis Alda tadi itu. Nah, sebelum kita ke sana Alda, kita kasih kesempatan dulu ke Pak Everlasting. Shalom, selamat malam hambanya. Shalom, selamat malam Pak Roti Hidup. Terima kasih Pak Roti Hidup. Shalom teman-teman semua. Good morning Pak. Good morning Pak Resident Living. Oke. Tahan dulu Baik. Pak, tahan dulu Pak. Sis Ari Kusuma tadi sudah masuk di room diskusi, tapi apa namanya, device not connected. Saya lupa sampaikan juga karena saya pakai HP, di laptop saya sudah matikan StreamYard-nya. Mungkin Sis Ari kalau mau masuk lagi coba restart dulu HP-nya Sis Ari. Lanjut Pak Everlasting. Oh iya, makasih Pak. Saya ke narasumber ya. Ke narasumber yang mana nih Pak? Roti Hidup IG John Kurniawan apa? Iya, John Kurniawan. Bukan Asal Alda? Andri Pak, John Kurniawan. Bukan Alda Reonalda, bukan? Bukan. John Kurniawan. Santana juga. Oh IG ya. Pak Everlasting mentang-mentang Alda di situ cerah sekali kelihatannya, jadi pilihnya harus narasumbernya di Alda ya Pak ya. Atau bagaimana? Silakan Pak, lanjut. Bukan juga, enggak juga Pak. Nah, kamu harus hidupin lampu dia, Kurniawan. Enggak juga Pak. Ya. Waduh, saya di penghujung ini bisa nyimak. Jadi nggak nyimak dari awal nih ya. Gimana ya? Lanjut Pak, masih ada waktu. Iya, Pak John Kurniawan. Ya. Kesimpulan aja Pak. Gambaran kesaksiannya tadi apa? Kesimpulan besarnya aja. Silakan Pak. Ya, kesimpulannya bisa dilihat di captionnya YouTube ini, yaitu intinya tentang bahwa apapun yang kita alami yang terjadi ini itu sudah memang rencana Tuhan. Oleh karena masalah, kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Kalau tanpa adanya masalah, ya nggak mungkin kuasa Tuhan akan dinyatakan. Otomatis kita akan melupakan Tuhan. Intinya itu. Apapun yang masalah kita, keadaan kita yang buruk, itu bukan karena Tuhan benci kita ataupun kita kena kutuk. Enggak. Semuanya bukan karena kutuk, tapi hanya untuk kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Semakin kuasa Tuhan itu nyata melalui diri kita, itu aja intinya. Ya, apakah sejak ikut Yesus masalah makin banyak Pak? Ya, kalau masalah tetap akan selalu ada selama kita hidup. Ya, biarlah melalui masalah ini kita semakin bisa beriman, bukan semakin down, tapi semakin melekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan pakai kita. Melalui kelemahan kita, melalui masalah yang kita hadapi, kita bisa menyatakan kuasa Tuhan, bisa menyatakan kehadiran Tuhan pada setiap orang yang kita jumpai. Ya gitu. Oke, udah berapa lama Pak ini terima Yesus Pak Kristus Tuhan? Saya terima Yesus secara sungguh-sungguh. Walaupun saya Kristen dari lahir, saya terima sungguh-sungguh ketika saya mulai dari SMA, baru sungguh-sungguh. Oh, Kristen dari lahir. Oke. Yes. Itu dulu Pak Roti Hidup dari saya Pak. Silakan dilanjut Pak Roti Hidup. Oke, lanjut Sis Alda. Oke, mungkin dari Kak John ada yang ditanggapi lagi. Tanggapi dari tadi udah ditanggapi. Oke. Sama-sama ada tambahan lagi gitu loh maksudnya. Tambahan. Entak ya. Oke, tambahan saya adalah ya memang dunia ini semakin tidak akan semakin baik, tapi akan semakin sulit untuk kita hadapi. Ya, kita bisa menjadi berbeda dengan orang di dunia. Gimana? Yaitu dengan ketika kita melekat dengan Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, apapun problem, ujian yang dari Tuhan bisa kita lewati. Tuhan akan nyatakan
pintu untuk kita bisa masuk dan melewati semua masalah. Dan pada akhirnya hidup kita memuliakan nama Tuhan dan kita bisa menerima berkat yang spesial dari Tuhan. Jangan sampai gara-gara masalah atau ujian yang dari Tuhan kita undur dari iman kita. Ya, Tuhan sudah nyatakan kebaikannya. Apapun keadaan kita, Tuhan itu tetap baik. Karena Tuhan sudah beri kita hikmat, kebijaksanaan untuk kita bisa mengetahui mana hal yang baik, mana yang buruk, untuk kita bisa ambil, untuk kita bisa menikmati setiap janji Tuhan. Dan rencananya bisa kita mengerti. Itu aja. Yang dari saya. Ya. Betul. Oke, thank you Bro John. Kalau kita mau melihat segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini dalam sudut pandang yang positif, sebenarnya apapun yang sedang terjadi hari-hari ini sedang membawa kita selangkah lebih dekat lagi kepada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yesus di sisi ini menyatakan kepada kita bahwa semua itu harus terjadi, tetapi itu memang belum kesudahannya. Tetapi apa yang terjadi itu merupakan pertanda bahwa kedatangannya semakin dekat, dan semakin dekat lagi. Nah, dalam surat Ibrani berkata dengan sangat jelas bahwa apapun yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, tetapi apapun yang tidak bisa tergoncangkan akan tetap tinggal tetap. Alkitab menyebutkan bahwa bukan bumi saja yang akan digoncangkan, tetapi langit pun akan digoncangkan. Silahkan Alda untuk saya boleh request tidak? Ada yang tadi Alda baca di pertama kali setelah Bro John menyampaikan kesaksiannya. Sebelum kita tutup. Boleh di. Ya. Yang tadi ya? Boleh di. Yang pertama. Saya agak saya sekali. Coba di-sharingkan. Oke. Habis saya baca langsung closing. Oke, sister. Mungkin saya nanti closing sedikit. Oke. Siap, Bro. Oke, saya bacakan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau tinggal dan jalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Oh, Dia selalu perhatikan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Sungguh indah hidup dalam penyertaan Sang Gembala yang sangat mengasihi. Amin. Oke, amin. Thank you, Bro. Thank Itu you. karya, saya mau... karya dari Alda untuk Bro John itu kayaknya. Amin. Oke, saya mau closing statement. Ya. Oke. Dari bahasa Jawa. Oke. Dari bahasa Jawa. Urip itu kudu urup. Ya, artinya hidup itu harus jadi berkat, jadi terang. Jangan sampai kita hidup untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Gimana Kristus bisa terlihat oleh orang lain, gimana orang bisa mengenal Kristus kalau tidak melalui diri kita. Kalau kita menjadi batu sandungan, gimana orang bisa mengenal Kristus melalui diri kita. Oleh sebab itu, bila kita sebagai orang percaya, urip itu kudu urup. Kita hidup harus menjadi terang, menjadi berkat garam dunia. Itu yang saya, untuk closing statement saya. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak John. Puji Tuhan. Silahkan Pak Nasah mungkin untuk closing segmennya Pak Nasah. Oke, terima kasih Bro Rote Hidup ya.
dalam hidup kita ini Tuhan berikan ya, itu satu anugerah. Ya, setiap kita dalam kondisi apapun, kita tetap mesti yakin dan percaya bahwa Dia sudah merancangkan yang terbaik di dalam setiap hidup kita. Ya, mungkin kita melihat itu satu kekurangan. Justru Paulus mengatakan, di dalam kelemahanku lah ya kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, kalau kita merasa kita ada kekurangan, kita merasa kita tidak bisa begini begitu, nah sudah pasti Tuhan akan nyatakan kuasanya. Tuhanlah yang akan memampukan ya setiap kita melakukan hal-hal atau perkara-perkara yang kita nggak pernah pikirkan. Demikian juga hal itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saudaraku John Kurniawan. Tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silahkan Pak Stanley untuk closing segmennya. I don't have nothing to say, but maksud aku, sorry ya, keep faith God. Ya, cek iman. Keep faith with God. They're gonna take care of you for the future. Yes. But you have to remember that. Yes. Try to be humble. Yes. Gini, aduh, jadi salah-salah ya ngomong. Kalau Tuhan ya di Bible kan dibilang Tuhan tuh paling tidak suka dengan orang yang sombong, tapi Tuhan paling suka orang yang rendah hati, Dia akan berkati. Itu aja sih sebenarnya. Yes. Ya kan, karena kita nih kan ciptaan Dia. Dia yang create kita gitu. Jadi kita tinggal tunggu apa kata suara Dia dari atas gitu loh. Itu aja yang saya mau sampaikan. Saya 100% support you to keep going in faith. Okay, thank you, brother. God bless you. Okay. Okay. Thank you, Bro Stanley. Ada pemazmur yang saya pernah baca, dikatakan di sana bahwa singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Di mana kita bukan saja tidak berkekurangan, tetapi kita juga tidak akan kekurangan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Yang baik itu Tuhan akan selalu sediakan buat kita. Oke. Silahkan Alda, mungkin ada yang mau disampaikan? Oke. Yang ingin saya sampaikan tadi ada kata-kata juga yang menarik bahwa Oke, dengar ya tadi? Nggak dengar sekarang? Sudah dengar? Oke. Saya ingin menambahkan sedikit sih. Betul tadi dalam lirik syairnya tadi. Syairnya tadi berkata, aku tak pernah sendiri. Tapi betul sih, kita itu tidak pernah berjalan sendiri. Kalau kita merasa kita berjalan sendiri, berarti ya ada yang salah dalam diri kita. Karena sebenarnya Tuhan itu selalu ada di samping kita. Dia ada di hati kita juga. Untuk kita tuh bisa melangkah menuju ke jalan yang lebih baik, jalan yang benar. Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan juga. Tadi cukup menarik, tadi ada yang bertanya ya, apakah setelah ikut Tuhan tidak ada masalah? Betul tadi kata Kak John, semakin tahun saya juga yakin gitu ya. Bukan yakin aja sih, tapi kita semua juga tahu bahwa dunia ini semakin rasanya berat untuk bangkit lah seperti yang dulu-dulu. Apalagi ada pandemi seperti ini. Tapi yang saya yakin ketika Tuhan izinkan pandemi ini, Tuhan itu justru melimpahkan lebih lagi berkatnya, melimpahkan lebih lagi kemurahan Tuhan, supaya ketika pandemi ini ada, kita itu mungkin dulu yang kaya berharap sama uang kita. Kita merasa, wah aku kaya kok, aku nggak butuh orang lain. Dari sini Tuhan berkata apa? Uangmu tuh nggak bisa menyelamatkan nyawamu. Hanya aku yang bisa membantu hidupmu. Sehingga banyak dari kita mungkin ketika kita bilang, aku nggak butuh Tuhan, nggak bisa. Yang bisa membantu corona ini selesai, cuman Tuhan Yesus. Nggak ada yang lainnya. Jadi betul tadi kata Kak John, dunia semakin susah, semakin sulit, tapi Tuhan Yesus itu selalu menyertai setiap kita. Jadi puji nama Tuhan, sharing hari ini sangat memberkati saya secara pribadi juga. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, teman-teman yang berada di komen dan yang berada di dalam room, terima kasih telah mengikuti
perbincangan kesaksian dari Brother John Kurniawan yang dibawakan oleh John dan Elda tadi sangat luar biasa. Saya sendiri pribadi merasakan sangat terberkati, dan sebentar lagi kita akan berpisah dari room diskusi ini. Tapi sebelum kita berpisah, atas nama Bro John dan Sister Alda, mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin salah diucapkan dari bibir kami. Kami mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan ada satu ayat yang saya ingin bacakan untuk menjadi ayat penutup bagi kita, yaitu di Matius 24 ayat 6 dan 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Terima kasih. Kita akan tutup perbincangan kita di malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mohon untuk kita dipimpin dalam doa oleh Brother Nasa. Silahkan, Bro. Ya, apa? Doa. Ya, oke. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih. Kami bangga Engkau menjadi Tuhan dan penguasa dalam hidup setiap kami. Engkau menciptakan setiap kami. Engkau merancangkan yang terbaik di dalam hidup setiap kami. Meskipun kami temukan, kami merasakan bahwa kami ada kekurangan di sana sini, tapi kami percaya Tuhan, justru di dalam kekurangan itulah kuasa-Mu Engkau nyatakan di dalam hidup setiap kami, Bapak. Terima kasih untuk sharing kesaksian disampaikan oleh Bro John Kurniawan pada malam hari ini. Sungguh setiap kami sangat terberkati, kami sangat terinspirasi, Bapak. Ini membuat kami boleh semakin yakin dan percaya pada Engkau, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji, Engkau Allah yang tidak pernah dikasih, Engkau merencanakan yang terbaik dalam setiap hidup kami dalam kondisi situasi dan kondisi kami apapun. Berkati Bro John Kurniawan dengan berlimpah-limpah, pakai hidupnya menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, dan melalui hidup dia banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa datang kepada Engkau, terutama mereka yang mengalami pengalaman seperti yang Bro John Kurniawan hadapi, Bapak. Aku sangat yakin dan percaya Tuhan, setelah ini Bro John akan melihat perkara-perkara yang dia tidak pernah pikirkan, Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Apa yang menjadi segala kebutuhannya, Tuhan cukupkan, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih juga Sis Alda Leonardo, Tuhan, yang sudah Engkau pakai pada malam hari ini sebagai host di channel Roti Hidup, Bapak. Engkau urapan-Mu senantiasa beserta Anda, Tuhan, dan pakai dia, Bapak. Aku percaya ada sesuatu yang Engkau sudah tahu dalam hatinya. Biarlah Tuhan itu boleh dimunculkan dan kemuliaan-Mu dinyatakan melalui hidup Alda. Ya, segala apa yang disampaikan, jiwa-jiwa boleh tersentuh hatinya datang pada Engkau. Berkati dia Tuhan, apa yang jadi kerinduan hatinya, juga untuk pasangan hidupnya, semuanya Tuhan yang akan cukupkan semua, Tuhan akan nyatakan. Berkati berlimpah-limpah juga, berkati channel ini Tuhan, Roti Hidup, khusus juga untuk Brother Tony Tuhan. Biarlah Engkau juga tambah-tambahkan hikmat di dalam untuk mengembangkan channel Roti Hidup ini, Bapak. Dan juga buat Bro Stanley dan setiap kami yang sudah masuk di dalam room maupun yang di live chat, yang maupun yang nanti yang akan menonton video ini, Bapak. Aku yakin dan percaya banyak orang akan diberkati dan mereka akan tersentuh hatinya dan mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu, Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you.